Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel Media Belajar IPA, membuat IPA semakin mudah dimengerti. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dengan saya, Pak Subhan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum belajar, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dulu. Coba perhatikan troli yang sedang bergerak. Kira-kira apa yang membuat troli tersebut bergerak? Ya, troli tersebut bergerak karena dikenai gaya. Gaya, atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya force, diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya merupakan besaran vektor dengan satuan Newton. Pengaruh gaya terhadap benda diantaranya menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Kemudian, merubah arah dan kecepatan benda. Gaya juga dapat merubah bentuk benda. Berdasarkan jenisnya, gaya dibagi menjadi gaya sentuh, yaitu gaya yang timbul karena persentuhan benda secara langsung. Contohnya adalah gaya ketika kalian menendang bola. Selanjutnya, ada gaya tak sentuh, yaitu gaya yang terjadi antara dua benda yang tak bersentuhan. Yang termasuk gaya tak sentuh diantaranya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Selanjutnya kita bahas hukum Newton. Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan fisika yang menjabarkan 3 hukum tentang gerak yang dikenal sebagai hukum Newton. Hukum Newton yang pertama menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan tetap diam. Secara matematis dikatakan sigma gaya sama dengan 0. Perhatikan tayangan berikut. Pada tayangan tersebut, ada kaitannya dengan sifat benda, yaitu inersia atau kelembaman. Inersia atau kelembaman, yaitu kecenderungan semua benda untuk bertahan pada keadaan geraknya. Sehingga hukum Newton pertama erat kaitannya dengan sifat inersia atau kelembaman benda. Hukum Newton kedua. Jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Sebagai gambaran, perhatikan gambar berikut. Mobil didorong oleh 1 orang, bandingkan dengan mobil didorong oleh 4 orang. Kira-kira mobil mana yang bergerak lebih cepat? Ya, tentunya mobil yang didorong oleh 4 orang memiliki percepatan yang lebih besar. Karena apa? Karena gaya yang diterima oleh mobil tersebut juga lebih besar. Secara matematis, persamaan hukum Newton kedua adalah A sama dengan resultan gaya dibagi M, atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Dengan percepatan meter per sekon kuadrat satuannya, massa kilogram, dan resultan gaya satuan Newton. Contoh soal. Nomor 1. Sebuah benda yang masanya 2 kg
ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton dalam arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Penyelesaian: diketahui massa 2 kg, gaya yang diberikan 60 Newton, ditanyakan percepatan. Jawab: percepatan sama dengan gaya dibagi massa. 60 dibagi 2 sama dengan 30 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang alami adalah 30 meter per sekon kuadrat. Untuk soal nomor 2, kalian sebagai bahan belajar, Bapak jadikan PR ya. Silahkan dikerjakan di rumah nanti. Hukum Newton 3 menyatakan jika ada gaya aksi yang bekerja oleh benda satu ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besar gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum Newton 3 dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min menyatakan bahwa arahnya berlawanan. Kita ambil satu contoh peristiwa yang sesuai dengan hukum Newton 3. Contohnya adalah gerak roket. Kalian tentunya tahu bukan bahwa roket bergerak ke atas terjadi karena adanya semburan api dari roket yang arahnya ke bawah. Dalam hal ini, gaya aksinya adalah semburan api ke bawah, gaya reaksinya adalah arah gerak roket ke atas. Demikian pembahasan singkat tentang gaya dan hukum Newton. Semoga bermanfaat untuk kalian. Satu pesan Bapak, be the next scientist. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.